mudah-mudahan lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi salamnya Pak, nampak nggak ada yang punya hutang. Amin. Mudah-mudahan yang ada hutangnya, yang mengutangi lupa seumur hidup. Yang ketawa kali kuat aminnya nampak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hanan, ya Mannan, Allahumma innana bi'anna nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma innana bi'anna nashhadu an la ilaha illa antallah antal ahad antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Thumma sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta berselawat pula kita kepada habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayahandaku, ibunda serta jamaah Masjid Nurul Iman yang besar tak bisa kami himbau gelar, yang kecil tak bisa kami sebutkan nama. Yang saya kenal di sebelah kiri saya ada atuk saya Haji Abdul Mu'in, sekaligus pas di tangan saya nih sebelah kiri Pak D, ayah kandung saya, tokoh insyaallah mudah-mudahan yang akan membawa para generasi muda kita menjadi contoh tonggak kita agar mudah-mudahan desa kita terkhusus Kabupaten Serdang Bedaga ini menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Serta sanjung saya kepada para BKM serta jajarannya, orang-orang tua yang di depan saya, kemudian Al-Ustaz Al-Azhar yang malam ini juga hadir juga bersama kita, yang mudah-mudahan ibu-ibu yang cantik-cantik, insya Allah nanti kita hari ini rapat duduk bersila
duduk juga nanti rapat kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Adik-adik, Ustaz mau nanya sama kalian, boleh? Kalian cinta sama Rasul? Sayang sama Rasul? Ustaz mau tanya, siapa nama nenek Upin Ipin? Siapa? Opa tuh gelar, nama dia ada, siapa namanya? Nah inilah, kalian tiap hari nonton, nama neneknya tuh Siti. Nama kawan Upin Ipin yang dari Indonesia, siapa namanya? Santi. Yang suka berdagang? Hafal bu. Nama pemeran yang ada macam banci-bancinya siapa? Bang Saleh, udah. Nama nenek Rasulullah siapa? Jadi yang orang ini tadi tanya Upin Ipin sampai neneknya pun tahu, Siti. Nama nenek Rasulullah itu sama namanya seperti nama anaknya. Siapa nama anak Rasulullah Ustaz? Fatimah. Semua anak Rasulullah itu ada 7 jumlahnya. Tapi yang mengawani syakaratul maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengingat umatnya 3 kali dikatakan ummati, 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 umatku, umatku. 3 kali dia tak ingat anaknya, dia tak ingat istrinya, tapi yang dia ingat kita hari ini. Kalian kalau ingat cinta kepada Rasul, maka nanti kita rapat bersama Rasulullah di dalam surga. Mau? Maka malam ini ayo kita berselawat. Tadi udah berselawat tadi. Bagaimana tengok abang-abang tadi nyanyi di depan, yang dilantunkannya selawat, selawat badar. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10. Mau? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dalil paling kuat, dalil dari Quran, di bawahnya hadis. Yang pertama adalah Quran. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan bumi secara hampa, itu semua Allah berselawat kepada Rasul. Tidak hanya Allah, para malaikat yang ada di gunung, yang ada di laut, yang ada di dalam hutan berselawat kepada Rasul. Maka Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Allah umumnya menggunakan kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Mau apapun sukunya, mau apapun agamanya, Allah gunakan kata ya ayyuhan nas. Tapi ada satu di dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Maka mudah-mudahan ada di hatinya iman. Mari kita keluarkan lisan kita, ucapan kita untuk berselawat kepada Rasulullah. Siap? Mak-mak di belakang siap? Kalau siap, ayo keluarkan suaranya. Dengarkan sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
hadi rasul tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin ala yasin. Mudah-mudahan malam ini kita rapat duduk di Masjid Nurul Iman, rapat pula kita nanti duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin. Amin ya rabbal. Ibu, kenal ibu sama Abu Lahab? Kenal? Adik-adik kenal sama Abu Lahab? Pernah dengar cerita Abu Lahab? Abu Lahab tuh yang cinta sama Rasul atau yang tak cinta? Yang tak cinta kepada Rasulullah. Tapi Bapak, saya mau bilang, Ibu, saya mau bilang, Abu Lahab yang menentang dakwah Rasulullah 13 tahun dia berdakwah di kota Makkah. Bagaimana dilempari, dihujani dengan batu, dapat tindasan, dapat kekerasan. Tetapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus didatangkan malaikat Jibril untuk senantiasa membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam sejarah dikatakan Abu Lahab setiap hari Senin itu kita tahu hari kelahiran manusia agung, manusia paling mulia. Dunia yang kita rasakan hari ini, nafas kita masih ada di kandung badan, hari ini yang kita rasakan, ini semua karena berkat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibu, Nabi Adam alaihi salam ketika melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam, engkau tinggal di dalam surga dengan istrimu. Tapi satu kata Allah taala kepada Nabi Adam, jangan engkau dekati yang namanya buah khuldi. Tetapi Adam tak mampu mendengar godaan dari istrinya. Maka bapak-bapak yang mau malam Jumat wirid, mau kemana bang? Mau wirid. Istri keluar dari kamar rambut basah pakai daster sambil berkipas. Nggak jadilah deh abang wirid. Kenapa bang? Nggak enak badan. Godaan istri kencang. Maka Nabi Adam tak sanggup melawan godaan istrinya. Hawa. Maka Hawa, ketika menyebut Hawa, mulut kita terbuka atau tertutup? Terbuka. Hawa. Maka ibu, bapak jangan heran kalau emak-emak kalau udah kumpul lebih bising, lebih recok daripada bapak. Wajar, namanya Hawa, terbuka. Tapi kalau Adam, coba semuanya sebut Adam, terbuka atau tertutup? Tertutup. Maka bapak-bapak lebih diam. Maka bapak-bapak kalau punya istri yang ngomel, suka recok, suka ngedumel, cara ngadepinnya gimana Ustaz? Gampang. 3. Apa aja Ustaz? Yang pertama, kalau istri ngomel-ngomel, bang, satu hari ini abang bawa dulu pun cuma sedikit kali, cuma 20.000. Gimana? Nggak cukup lah bang. Diam. Jangan dibalasi. Ngomel lagi di dapur, diam. Ngomel lagi di kamar, diam. 3 nih, diam. Insya Allah rumah tangga akan aman. Ngadapi bapak-bapak juga harus dengan strategi, dengan cara. Maka ada kisah ibu, ada suami istri, istrinya tukang cakap,
Suami bawa duit banyak salah, gak bawa duit lebih salah. Karena istrinya tukang cakap, pigilah suaminya nih pergi ke toko Mas Agung, dirampak, dibelinya emas 5 gram. Dibelinya emas 5 gram. Assalamualaikum dek. Istrinya udah siap-siap mau ngomel, langsung dibukakan sama suaminya. Ini kalung 5 gram emas London. Istrinya tak jadi cakap, diam. Baik kali abang, iyalah. Dah besok mau pakai undangan kita tempat Kak Inur di Penggalangan. Siap bang. Pigilah mereka naik kereta Kaptul, Kap 70. Yang diengkol 5 kali itu pun tak hidup. Yang ke-7-nya baru hidup. Diam sekali hidup, lampunya copot. Pigilah orang tuh undangan. Itu undangan main keliling-keliling, singgah di Sungai Rampa. Pas pula hari ini musim tengoklah dari pagi dari hujan, ada bapak-bapak pun mau kerja nggak jadi pakai sarung aja di rumah. Pas pula sampai Sungai Rampa, foto-foto lah ibu itu. Apalagi sekarang ini kan ibu-ibu kalau udah buka HP Android, anak gadis pun kalah, betul? Dibukalah aplikasi yang namanya Tik. Dibuka sama ibu itu, pipi calon mantu. Pipi calon mantu, jangan di-skip. Mantu idaman mau lewat. Nggak tahu dia anaknya di rumah udah 5. Mantu idaman lagi mau lewat. Rupanya karena main TikTok mundur masuk ke dalam Sungai Rampa. Ada ibu tuh kintir sampai pelintahan. Bapak nggak tahu karena istrinya main TikTok, merokok bapak di pinggir Sungai Rampa. Gitu merokok 15 menit kemudian ditengoknya bini, mana lah bini ibu nih? Apa masuk pulang ke Sungai Rampa? Tapi nggak mungkin, badannya macam ikan buntal. Kemana lah istri aku? Nggak lama kemudian 20 menit kemudian keluar dari Sungai Rampa sambil ketawa. Aku adalah jin penunggu Sungai Rampa. Aku sudah 500 tahun tidak keluar dari Sungai Rampa ini. Lalu kenapa kau keluar? Kata bapak tadi, gimana aku nggak keluar bro? Aku dirempeti di dalam Sungai Rampa itu sama ibu tadi. Hanyut rupanya ibu itu. Jin itu pun nggak tahan kena repet sama ibu itu. Maka ibu-ibu jangan terlalu banyak Ini anak-anak mau ngaji pun mak, minta duit mak. Mau kemana mau ngaji, dikasih 5.000 nah. Tapi mama ngasih duit anak ngaji sambil merepet 3 halaman. Sekali minta duit mamanya bilang, kau pun dari dulu ngaji gak pernah betul. Ngaji kau gak naik-naik, kata mamanya. Ngaji kau pun paling jago, paling banter ngaji Cina. Anaknya nyaut, gimana ngaji Cina rupanya mak? Hai datenya hainya. Ngaji. Datang anaknya yang rumah sebelah, mak aku mau ngaji mak, minta sarung, minta celana, nggak usah pakai celana, musim hujan pakai sarung aja. Mana mak, ambilkan mak di lemari, nggak usah di lemari, sarung kau tidur tadi malam pakai apa? Maka guru ngaji banyak yang kurus, kenapa Ustaz? Nyiumi ileran orang. Maka ibu-ibu, kalau nggak kita yang membesarkan Islam, siapa lagi? Maka yang muda-muda, tokoh-tokoh yang muda yang ingin memajukan desa, itu yang harus kita dukung. Macam Pak D kita nih, Iwan Lindur ini harus kita dukung. Apapun ceritanya, kalau nggak kita lagi yang memajukan desa, anak-anak kita 20, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, mereka ini nantilah yang menjadi bilal jenazah. Ya Ustaz Azhari, mereka inilah nanti yang akan mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan mak?
Bang Taufik, anak remaja pun pakai mukenah, pakai selop terbalik-terbalik, mukenah nyangkut di kawat duri. Pergi ke masjid Nurul Iman, semangat. Maka Nabi mengatakan idza nudiya bil adzan adbara syaitan lahu durat. Ketika azan itu dikumandangkan, setan lari terbirit-birit. Tapi azannya yang tegas. Ini kadang-kadang kan di masjid-masjid kita bukan di masjid Nurul Iman, masjid sana ya. Cemana itu Ustaz yang azan wak-wak yang tok. Tahu ibu-ibu yang tok? Wak-wak yang top itu yang udah tua ompong priot. Wakmen yang giginya tinggal 2, yang di atas sama yang bawah. Waktu azan bukan malah napasnya yang panjang. Gitu azan Allahu Akbar Allah, nembak dari belakang. Kata setan, ini azan gak wah nih, kalau azan dia lari kami. Setan pun bertanya, tapi kalau yang azan anak muda, semangat. Inilah nanti yang akan meramaikan Masjid Nurul Iman. Betul? Kalian belajar ngaji, belajar baca Al-Quran, karena nanti masjid ini besar, cantik. Tapi kalau tak ada orang yang berada mengisi masjid ini, kemana nanti kita? Karena bencana sudah banyak bolak-balik datang. Dari bencana alam, banjir bandang, angin puting beliung, corona aja pun gak hilang-hilang. Saya cerita sama orang Perbaungan. Di tempat kami, di Kecamatan Serampah ini, corona pun makin ganas, makin parah. Tempat kami gak apa-apa Ustaz di Perbaungan, karena corona itu singkatan Ustaz. Apa? Kopi, rokok, nasi. Jadi nggak takut kan sama corona? Nggak takut Ustaz. Ada juga orang kampung tempel, saya tanya, wah nggak takut corona? Ngapain takut corona? Orang corona itu kan singkatan juga. Apa itu Wak? Komunitas Rondo Mempesona. Ada juga yang mengatakan corona ini macam-macam. Tapi apapun itu, pemerintah kita menganjurkan kepada kita, jangan kita berkerumun berlebihan, pakailah masker, cuci tangan. Jauh sebelum itu, 14 abad yang lalu, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian mau salat, fansilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, kemudian sapulah kepala. Pas pula muridnya orang Jawa, gurunya orang Melayu, sapulah kepala, diambilnya penyapu. Bukan, artinya apa? Diusap kepala. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian kaki disapu, kaki diusap sampai mata. Maka orang Islam bersih, tak ada yang kena corona. Kenapa? Sholat subuh, wudu. Maka Islam mengajarkan indah sebenarnya. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau di antara kamu bangun subuh, fala yumis yadahu fil ina, janganlah kalian masukkan tangan kalian ke dalam ember bejana tempat air itu digenangkan. Jangan masuk. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yadah, karena dia tak tahu ketika orang tidur malam tangan ini nginap di hotel mana. Kenapa gitu? Kalau kita tidur 5 jam kita tidur, nggak tahu tangan kita ini merayap kemana-mana. Maka jangan dulu dimasukkan ke dalam ember, cuci dulu 3 kali. Setelah itu baru masukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur, bersih. Ini kadang-kadang ibu-ibu dah datang hari Jumat bukan mau nyiapkan untuk suami,
Kadang udah tahunya hari Jumat pagi belanja dia ke pajak Kampung Pon, dibelinya pula petai. Udah dibelinya petai, dibelinya pula jengkol. Ngauco petai, ngerendang jengkol. Bapak sholat di Masjid Nurul Iman, saf paling depan. Baca pun kuat kurang kuat, mulut lebar kurang lebar. Qul nas, malikin nas, ilahin nas. Siap sholat, kawan sebelah pun nggak ada salam ke kiri ke kanan aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, nggak ada ke kiri. Kenapa? Pingsan sebelah, bau busuk. Maka Islam mengajarkan dengan kita bersih. Apa bersihnya Ustaz? Wudu. Maka Islam itu kalau kita tengok di televisi, gosok gigi anak Anda sehari 3 kali. Tret. Kenapa gitu Ustaz? Islam mengajarkan apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, maka akan kusuruh mereka setiap kali hendak sholat bersiwak. Maka tengok Habib Umar bin Hafiz ketika merapatkan saf, sawu sufufakum fa inna tasbiyatas shaf min tamamis shalah. Ketika dia mau imam, ketika sholat dia ngadap ke belakang ke jamaah, dia bilang rapat dan luruskan saf. Ketika itu diambilnya siwak dari kantong, dia siwakkan ke giginya. Agar apa? Ikut yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersih, tidak bau busuk. Ini kalau hari Jumat, ibu-ibu jangan lagi makan yang makruh. Boleh makan jengkol Ustaz, boleh. Tapi dalam hadis dikatakan innal malaikah, sesungguhnya para malaikat tata'azza. Apa itu tata'azza? Tersakiti. Man akala sauman wa basolan. Siapa yang makan bawang putih dan makan bawang merah, makan bawang putih, bawang merah saja malaikat tersakiti. Apalagi makan sambal belacan, makan jengkol, makan petai. Jangankan malaikat, kawan kita sebelah sholatnya tersakiti. Betul Bu? Maka ibu-ibu siapkan. Ibu walaupun gak sholat Jumat di Masjid Nurul Iman, ibu dapat pahala sholat Jumat. Loh kok bisa Ustaz? Ibu siapkan sarung bapak, ibu siapkan baju koko bapak, ibu siapkan selop bapak, cuci bersih-bersih, tiriskan taruh di depan pintu. Bapak mau sholat Jumat tinggal nyamber. Ini kadang-kadang bapak-bapak udah azan berkumandang di Masjid Nurul Iman nyari selop. Oh dek, iya bang, mana selop dek? Ya tengoklah di depan bang, tengok ke depan, gak ada nyadek, tengok belakang bang. Suami jadi berita-berita, tengok belakang bang, tengok belakang, selop mertua. Terakhir gitu mau pergi dapat selopnya sebelah, itu pun di bawah pohon mangga. Satu lagi nyangkut di dekat peceran, itu pun warnanya selopnya satu putih, satu hijau. Karena masjid udah berkumandang, mau nggak mau disambar juga. Pergi ke masjid pakai selop, itu pun lain sebelah. Pulang bawa karpet. Datang bininya bang, nampaknya berhasil nih. Berhasil apa? Tadi pakai selop swallow nih, kau bawa karpet. Dah diam-diam aja muncung kau, ini rahasia kita nih. Itu pula yang gawat. Maka ibu siapkan pakaian bapak. Jangan sempat terjadi. Kenapa rupanya Ustaz? Ada orang dilangkat, kerjaannya tukang dodos sawit pak. Dodos sawit ini kan pulangnya siang-siang, tapi dia rajin untuk sholat Jumat. Siang lapar dia makan di meja makan, gitu makan azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandi cepat-cepat, masuk ke kamar mandi. Pas dia mandi lampu padam, mati. Rumah pas rimbun banyak pohon rambutan. Karena istri gak nyiapkan, dia nyiapkan pakaian sendiri, pergi mau ke masjid. Abang tuh kalau dari rumah mau ke masjid, dia pakai celana selutut, celana ponggol, sarung ditaruh macam sorban saya nih. Sampai ke masjid baru dipakai. Hampir satu masjid heboh dibuat abang tuh. Kenapa? Menjerit dia sampai masjid. Kenapa rupanya
Ustaz yang dibawanya rok bininya. Terbawa rok bininya biku-biku. Kenapa gitu Ustaz? Istri nggak mau menyiapkan suaminya untuk pergi sembahyang sholat. Padahal dalam sepekan itu hari yang paling mulia adalah hari. Bahkan orang yang meninggal ketika hari Jumat itu akan mendapatkan yang namanya keistimewaan. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab itu adalah orang yang tak mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap hari Senin kita tahu bahwa itu adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap hari Senin Abu Lahab tidak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Diringankan azab kuburnya. Padahal kita tahu Abu Lahab adalah orang yang tidak senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernah satu ketika hari kelahiran Rasulullah, Abu Lahab itu gembira sekali saja. Allah ringankan kuburan Abu Lahab setiap hari. Bagaimana dengan kita hari ini jamaah Masjid Nurul Iman? Kita hari ini bukan hanya gembira, kita hari ini Islam, hari ini pakai peci, hari ini dapat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu semua berkat dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi. Maka tak patut, tak layak kita nih kalau tidak membesarkan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana media sosial, Instagram, Facebook, televisi, radio, seorang pemimpin mengejek, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diam, kalau kita tak peduli, maka apa kata ulama kita? Man sakata 'anil haqqi fa huwa syaitanu akhras. Siapa yang diam ketika agamamu diejek-ejek, nabimu dijadikan olok-olok oleh orang lain, maka kalau kau diam, maka ulama kita mengatakan syaitanu akhras, setan bisu, setan patung. Maka kita hari ini malam nih kita tunjukkan kita nih orang Allahu Akbar, semangat. Maka kalau enggak kita nih yang membesarkan Islam, mungkin 15 tahun 20 tahun yang akan datang, Islam nih hanya tinggal namanya. Masjid kita nih besar, tapi tak ada orang yang mengisi di dalamnya. Maka dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442, paling tidak ayo jadikan Rasulullah, jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang baik, suri teladan yang elok. Agar apa? Nanti kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Ibu, Bu, mana ibu-ibu nih? Nabi mengatakan, ibu, anta ma'a man ahbabta. Engkau, kata Rasul, bersama orang yang kamu cintai. Nanti kita semua ini akan dibangkitkan, akan dimatikan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Gimana maksudnya Ustaz? Kalau kita hobi menggosip, ibu, hobi menceritakan aib orang lain, maka Allah akan matikan kita dengan dalam keadaan yang sehina-hinanya sedang menggosip. Ustaz, dia suka main togel Ustaz. Gimana Ustaz? Allah akan matikan dia dalam keadaan yang sebisanya, yang sebiasanya dia melakukan itu. Allah akan tutup usianya. Ketika datang orang untuk mentalkinkannya, membacakan La ilaha
telinga orang tuh. Dia cuma bilang la ilaha illallah. Allah. Nggak bisa Ustaz. Karena palak kali nggak bisa, kawannya dibuka HP Android, ditunjukkannya bala 6, ninggal. Kenapa gitu Ustaz? Allah akan matikan kita. Allah akan tutup usia kita sesuai kebiasaan kita. Ustaz, kami dulu jahat Ustaz. Dulu kami gak baik Ustaz. Maka jangan pernah tengok, jangan pernah lihat orang dari masa lalunya, tapi lihatlah orang sekarang dengan apa yang dia ingin tuju di masa depan. Maka masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Maka harapan kita mengikut di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kelak kita nanti bisa mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ustaz, kalau acara maulid ini sunyi Ustaz. Yang datang pun sedikit Ustaz, paling banyak ibu-ibu. Anak-anak ini rame bukan main. Tapi kalau acara-acara keyboard, acara-acara yang di dalamnya nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak, iya kan Pak? Nggak diundang pun dari pelosok tempat jin buang anak, ayo datang. Kenapa gitu Ustaz? Maka setan lebih senang mengajak orang-orang kepada kemaksiatan. Maka Islam ini datang untuk memberantas yang bengkok, memberantas yang gelap, menjadi lurus, menjadi terang. Agar apa? Islam itu tetap menjadi rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Nih kadang-kadang anak muda kita lebih suka lagu-lagu DJ. Adik-adik suka musik DJ. Kalian jangan suka-suka musik DJ. Apalagi main-main aplikasi TikTok. Main aplikasi TikTok, anak-anak macam kecil-kecil gini, lagunya ada lagu-lagu galau, lagu-lagu putus cinta. Gimana Ustaz? Ditaruhnya HP-nya di jendela, nyanyi dia. Di depan orang tuamu kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan dirinya. Jijik kali nengok aja. Masih kecil nyanyi udah putus-putus cinta. Kalau anak-anak kita terus menjadi generasi-generasi yang seperti ini, nggak lambat itu, nggak lama masjid ini akan tutup, pengajian akan hilang. Saya tadi cerita sama Ustaz Azhari. Ustaz Azhari itu pemain marhaban ayah-ayah. Dulu ada almarhum Ustaz Abdul Wahab, pemain biola. Termasuk atuk saya almarhum Amiruddin. Beliau tuh main suling. Alhamdulillah sekarang ini udah nggak ada lagi anak-anak yang bisa nyanyi-nyanyi lagu Islami. Paling nyanyi lagu karaoke. Dihidupkannya lagu-lagu nyanyi, itu pun nyanyinya lagu-lagu yang kita zaman now. Lagu-lagu bahasa Inggris yang dia nggak ngerti, apalagi orang yang dengar. Gitu pun kadang-kadang bangganya bukan main. Tapi kalau dulu kita cerita kelahiran atuk kita yang kelahiran 1930, kemudian 1950, 1970, tahun 70-an, tahun 60-an. Bagaimana dusun-dusun itu, dusun 1 latihan marawis, dusun 2 latihan marhaban, dusun 3 latihan tartil membaca Al-Quran. Tapi kalau sekarang kita datang ke rumah orang Islam, besar-besaran suara TV, besar-besaran suara handphone, besar-besaran suara laptop. Paling tidak bapak-bapak, ayo ajak anak-anak, ajak istri. Untuk apa Ustaz? Membaca Al-Qur'an. Ibu mau diajak bapak ngaji, Bu? Mau? Kalau ibu-ibu mau diajak sama bapak ngaji,
Ibu diajak sholat tahajud, dibangun di tengah malam sama bapak, jangan marah. Bapak-bapak mulai peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ayo didik istri, ajak anak-anak kita meramaikan masjid. Ini kadang-kadang bapak-bapak bukan main kalau nyuruh anak. Ayo ke masjid. Ayah nggak ke masjid ya, ayah nanti belakangan. Pulang anak sholat maghrib ke rumah nggak ke masjidnya mama sama ayah, malah nonton TV pula ayah sama mama. Nonton apa ayahnya? Nonton Indosiar, jeritan hati istri. Ku menangis. Maka hari ini payah kita mencari orang tua yang bisa dijadikan contoh. Kok gitu Ustaz? Banyak orang tua hari ini hanya bisa memberikan contoh, tapi tak bisa dijadikan contoh. Maka mohon maaf Pak BKM, kalau Masjid Nurul Iman mau tetap berdiri, Masjid Nurul Iman mau tetap ada orang yang sholat, maka apa yang dikatakan orang kafir, kami kata orang kafir tidak akan takut. Kami kata orang kafir tidak akan gentar kepada orang Islam. Kenapa? Sebelum orang Islam ini jumlah jamaah subuh sama setara seperti sholat Jumat, itulah kami yang akan gentar. Jadi kalau Maulidah, Isra Mi'raj, Tabligh Akbar, ratusan jutaan ribu orang ramai, kami nggak akan takut, kami nggak akan gentar. Tapi ditengok ketika sholat, kenapa sholat subuh yang ditengok Ustaz? Kalau subuhnya 3 saf, 4 saf bahkan lebih, subuh yang payah, orang bangun dia sanggup merangkak datang dia ke masjid. Bagaimana sholat maghrib pasti masjid ini tak muat, akan kepenuh. Mungkin nanti Pak BKM mengumumkan, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman, nampaknya karena setiap maghrib masjid kita ini penuh, kita adakan renovasi pembesaran Masjid Nurul Iman, dibesarkan lagi. Kenapa gitu Ustaz? Banyak orang yang beribadah di dalam masjid. Bencana dah bolak-balik datang, ayo ramaikan masjid. Karena bencana itu datang nggak pandang bulu, nggak tengok mana yang rajin sholat, mana yang nggak rajin sholat. Pak BKM pernah bencana itu datang nengok, banjir bandang. Oh ini rumah Pak BKM, Masjid Nurul Iman, belok-belok airnya. Oh ini rumah Pak Haji nih, belok-belok. Oh ini rumah si Anto maling ayam, hajar. Kan nggak ada yang baik, yang soleh mati, yang tak soleh maling ayam, penipu, pembohong mati. Maka kalau nggak kita yang meramaikan masjid, siapa lagi? Ini kadang-kadang heran kita nengok orang Islam, tapi nggak orang lingkungan masjid kita ini. Jadi orang mana Ustaz? Orang jauh. Kenapa gitu Pak PKM? Masjid udah nggak muat, diadakan renovasi. Gitu pun ada orang yang cakap nada-nada sumbang. Ala Pak BKM buat apalah masjid dibesar-besarkan, belum tentu nanti ada yang sholat. Pak BKM pun bales lah, ya nggak masalah, kita bangun dulu fisiknya, setelah itu baru kita bangun manusianya. Ya tapi itu kan dana nggak sedikit Pak BKM. Allah Maha Kaya kata Pak BKM. Kita bangun rumah aja siap, masa bangun masjid nggak siap? Yang kaya Allah Pak BKM. Kami banyak cicilan, banyak angsuran. Ini dana Pak BKM banyak ini, udah berapa ratus juta nantinya akan keluar. Mau berapa tahun siap? Pak BKM pun balas, ya 10 tahun pun nggak apa-apa. Bapak itu pun jawab juga, ya salah ninggal lah Pak BKM. Pak BKM pun balas juga, ya kalau awak ninggal, nanti anak cucu bapak yang meramaikan masjid, yang sholat di masjid, bapak nggak usah takut. Dalam hati Pak BKM berarti awak ini KCC, kakian cocok. Maka kalau ada seperti ini, biarkan masjid biar jalan terus.
Masalah dana gimana Ustaz? Kita bangun rumah loh, bukan masjid untuk tempat ibadah, rumah. Kita bangun rumah, bisa ada terasnya, ada dapurnya, ada kamar mandinya. Rezeki itu datang dari siapa? Yang ngatur rezeki itu bukan manusia, Allah. Nih hari ini kita takut bersaing, ada jualan di depan, samping ada jualan juga sirik, kasih bunga, kasih telur, kasih bunga, kasih telur. Biar apa? Diambilnya tanah kuburan sunyi. Sesunyi itulah nanti warung dia, nggak ada yang beli, nggak ada yang datang. Syirik. Rezeki datang dari Allah, yang ngatur Allah. Orang bisa mencontoh usaha kita, tapi satu hal yang nggak bisa ditiru orang lain, yang nggak bisa ditiru tetangga kita, apa? Rezeki kita. Maka guru saya sering bilang, Ikram, rezeki singa nggak akan mungkin dimakan sama kucing, nggak akan tertukar rezeki singa sama rezeki kucing. Kalau singa yang dimakannya paling kecil domba, kambing, rusa. Kalau kucing dikasih ikan tamban satu dah dia. Tak pala kita kasih pun kadang masak, ibu-ibu di dapur marah kita. Kenapa? Digondol kucing. Betul? Maka ibu, ayah anda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki masjid akan datang. Kalau susah, kasih tiap-tiap rumah amplop kosong. Rezeki itu ada datang. Kami di Medan, saya tinggal di Sukaramai, di Jalan Halat di Sukaramai. Sukaramai itu tempat tinggal saya, 5 tahun saya di sana. Dan di Sukaramai itu tempat tinggal saya yang paling spektakuler. Kenapa Ustaz bilang itu? Karena nggak pernah sunyi, ramai saja. Jadi di sana bangun masjid, dibuat tahun depan, dikasih amplop kosong. Ada yang ngasih 200, ada yang ngasih 300, ada yang ngasih 500, bahkan lebih. Ada lagi angkat tangan, Ustaz, saya nggak bisa ngasih apa-apa Ustaz, tapi di ladang saya Ustaz ada pokok durian besar, buahnya nggak bagus, pohonnya bagus, kayunya bagus. Tebang Ustaz, ada 5 pokok, saya sumbang semuanya kepada masjid. Alhamdulillah, rezeki masjid datang, nggak tahu dari mana saja. Ada lagi angkat tangan, Ustaz, mohon maaf Ustaz, famili saya ada punya pabrik batu bata Ustaz, nanti saya sumbang 10.000 batu bata. Supir truk nanti sore kasih sertu depan masjid. Nggak tahu Pak, di Medan masjid itu ada aja rezekinya. Ada juga angkat tangan, Ustaz, sambil nangis kakak itu, aku nggak bisa bantu apa-apa lah Ustaz. Nopo yuk, bujuk gue 3 bulan nggak kerja Ustaz, malah musim corona Ustaz. Nopo yuk, kok nggak kerja bojone dipecat. Kerja nanti yuk pabrik kecap, kok bisa dipecat yuk nyolong kecap Ustaz 3 dos. Riko pun kan tahu dewe Ustaz, aku dodolan gorengan, risol, bakwan, tahu isi. Ya wes yuk, nggak usah sedih. Nanti setiap hari Minggu gotong royong datang ke masjid, bawa risol, bawa bakwan, bawa makanan, bawa tahu isi. Nggak bisa bantu dengan dana, bantu dengan makanan. Nggak bisa tenaga, nggak bisa makanan, bantu dengan nggak bisa juga. Paling tidak cangkem, ojo ngerecoki aja. Ini kadang-kadang ada model orang Pak, tapi kalau Masjid Nurul Iman ini nggak ada jamaah model ini. Bantu apapun nggak, tenaga nggak, dana nggak, ngerecoki aja. Orang kerjanya nggak cocok nih di sini. Ini pindahkan aja. BNN bagian nengok-nengok jago kali. Ya macam kita lah nonton sepak bola, nggak usah munafik lah. Awak nonton di TV, Bambang Pamungkas ini nggak jago nih. Cristiano Ronaldo sebelah kiri baru lari, kan offside, jadi jago kali komentar. Tapi kalau bapak tuh suruh main ke tengah, kalau nggak telentang telungkup jadi ya. Ini kadang-kadang kalau komentar jago, ibu-ibu lagi, bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu sana wirid hari Jumat, di sini wirid hari apa Bu? Hari Jumat.
Kalau komentari orang bukan main. Aku jijik tenan delok Rai Kak Ainur. Jijik tenan aku delok Rai Kak Ainur. Kenapa yo? Nek nggawa taktim iku wis enggak sadar diri. Wis suarane cemplang. Panjang pendek pun salah. Biar aku belajar juga, tapi paling ling salah. Panjang pendek itu pun sithik. Kawannya ngomong ya wis yo, jumlah ngarep riko sing gowo. Aku atuh. Serak suara. Minggu depannya lagi disuruh ya wis yo, wis sembuh. Aku nggawa anak. Rupanya nggak bisa ngaji. Kadang-kadang kita jago komentari orang, maka Nabi mengatakan, tuba liman sagola aibuhu uyubin nas. Tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sampai dia lupa untuk mencari kesalahan dari orang lain. Betul? Tapi kadang-kadang kita nggak usah bohong, kadang-kadang kita mengasih baju kita, ukuran pakaian kita untuk orang lain, menilai orang lain dengan ukuran kita, dengan kacamata kita, maka sampai kapanpun nggak akan pernah pas, nggak akan pernah cocok. Maka sering kita katakan 6 tambah 3 berapa? Berapa? 7 tambah 2 10 kurang 1. Apa yang saya bilang dari pertama tadi itu salah? Tidak. Kadangkala maksud Pak DKM, maksud Pak Haji, maksud ibu-ibu bagus, tapi kadangkala cara sudut pandang kita yang berbeda. Maka di dalam Islam jangan pernah kita saling menyalah. Nabi mengatakan, orang Islam sama orang Islam harus seperti kedua tangan. Kalau tangan kiri gatal, tangan kanan garukkan. Kalau tangan kanan gatal, tangan kiri garukkan. Kalau tangan kanan gatal, tangan kiri yang garuk. Kalau tangan kiri yang gatal, tangan kanan yang garukkan. Kalau dua-dua gatal, garuk-garukan. Mana pala dikongkon, gatal-gatal, garuk, nggak ada. Tapi kata Nabi, orang Islam sama orang Islam jangan seperti kedua mata. Kenapa Ustaz? Mata kanan dekati kiri-kiri menjauh, mata kiri dekati kanan-kanan menjauh. Maaf, kecuali orang juling jumpa di tengah. Maka orang Islam yuk harus akur. Apapun ceritanya harus akur, harus kompak. Kalau kita nggak kompak, kalau kita nggak akur, maka inilah kita akan dipecah belah. Ingat, hanya domba yang memisah dari kawanan yang akan diterkam serigala. Maka dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, mari kita jadikan Rasulullah suri teladan yang baik, suri teladan yang elok. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 di awal muqaddimah kami bacakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat di dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik, suri teladan yang elok, yang harus kita contoh, yang harus kita jadikan teladan. Ibu, ciri istri yang solehah yang pertama, enak dipandang oleh suami. Maka jadilah seperti Aisyah, jadilah seperti Khadijah, yang ketika Rasulullah hatinya kacau, penuh dengan masalah, pulang ke rumah ada Khadijah yang menyenangkan hati suami. Maka ibu-ibu enak dipandang berhias berdandan untuk suami. Jangan berdandan untuk keluar, untuk wak sangkot, untuk wak petot, untuk wak lolot. Pakai minyak wangi banyak kurang banyak. Orang pun melewat mencium bau nyengit kali. Yang dipakainya minyak wangi merek malaikat subuh. Maka berdandan yang elok,
Kadang-kadang nengok emak-emak tidak di sini, emak-emak di sana, pakai make up tebal kurang tebal 2 inci. Ini putih. Nah, ini kelopak mata dikasih warna kuning, pipi blush on, pakainya warna hijau, bincu merah, kuning, hijau, merah. Nengok muka ibu itu pun teringat kita lampu lalu lintas kota tebing tinggi. Kadang bukan main, undangannya dia. Dipakainya sepatu yang tumit tinggi, dipakainya tinggi 3 inci tingginya. Ada juga yang 5 inci. Dia yang jalan kita pula takut jatuh. Sampai di kibotan diambilnya mie. Habis makan, dimakannya daging, dimakannya pula makanan di meja tuh nyanyi dia. Nyanyi gini. Perhatikanlah kalau ibu-ibu nyanyi, aku nggak tahu kenapa kelingkingnya di atasnya. Gitu nyanyi, lakinya pula duduk di meja, disindirnya pula lakinya. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Datang lagi yang ajak mampus, kena sindir lagi. Nyanyi, nyindir suami. Sampai rumah dek, tadi kau di kibotan nyanyi ya, nyindir aku. Enggak ah, siapa pula nyindir abang. Tadi nyindir-nyindir, begaduh sampai rumah, bertengkar berkelahi. Saya bilang sama ibu, siapapun rumah tangganya, Ustadz ini macam udah berumah tangga ya, insya Allah doakan bentar lagi saya berumah tangga. Kawan saya Ustadz Azhari, kawan saya Pak Haji, kawan saya Pak Iwan Lingut, Pak Ade saya dapat ilmu petuah dari orang. Siapapun orangnya, laki-laki perempuan dalam rumah tangga, pasti ada cekcok, ada ketidakserasian. Maka dengan adanya rumah tangga, Allah mengatakan litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan. Maka itu kata mereka, kata petuah orang-orang tua kita, begaduh dalam rumah tangga adalah bunga-bunga jin. Bunga-bunga jin. Tapi ingat kata orang tuh sesekali saja, sesekali. Kalau sering-sering Ustaz bunga juga, cuma bunga tai ayam, agak bau dia sedikit. Cerita-cerita bunga, sekarang ini lagi demam bunga, betul. Mak-mak kalau biasa di rumah gak ada kegiatan, saya jalan ke bis-bis sampai di rambung-rambung kok rame-rame, pikir ada kejadian apa, rupanya mau tepi bunga bu. Ada pula yang bilang janda bolong. Yang bilang janda bolong ini menurunkan harga janda aja. Kan iklan janda itu udah jelas, janda semakin di depan. Karena Nabi mengatakan siapa yang menyantuni janda, maka baginya kebaikan. Maka kenapa Rasulullah istrinya itu cuma satu yang tidak janda? Siapa Ustaz? Aisyah. Lainnya Ustaz janda. Maka bapak-bapak yang udah tak ada bininya, jangan yang udah ada bininya, oh, ini sempat mantap, yes. Ini pula yang kutunggu-tunggu dari Ustaz India nih. Bukan. Tapi kalau nggak ada istri kita, nikahilah janda. Nikahi, kenapa? Dengan kita menikahi janda, naik derajat janda, memuliakan perempuan. Nabi mengatakan, fa innal jannata tahta rijlaiha, surga terletak di bawah kaki ibu, dan ibu itu perempuan. Maka emak punya namanya rahim. Rahim itu hanya dimiliki oleh perempuan. Ada sini laki-laki yang punya rahim, kecuali Pak Rahim namanya. Siapapun laki-laki gak punya rahim, emak yang punya rahim, maka menumpang kita 9 bulan 10 hari lamanya sebelum kita menatap alam dunia ini. Nangis, tangan digenggam, air mata menetes di pipi, suara kuat. Kenapa tangan ini menggenggam? Banyak beban yang akan kita terima, banyak tanggung jawab yang akan kita terima. Maka tangan ini menggenggam
tanpa sehelai benang kita bawa keluar ke alam dunia. Maka hari ini kita hadir 3 alam yang sudah kita lewati sebelum masuk di alam rahim disebut dengan alam roh. Yang kedua adalah alam rahim, itulah ada pada emak-emak mulia. Yang ketiga adalah alam dunia. Ada 2 alam yang akan kita lewati. Maka hari ini siapa yang ingin memajukan desa, yang ingin mengemban amanah umat, kita dukung, kita sokong. Kenapa? Karena pada hakikatnya nanti kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Jumat kita baca, hari Jumat ibu-ibu baca. Apa itu surah Yasin? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut kalian akan kami kunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka yang tangan tak bisa bicara di dunia ini, nanti akan ada masanya kata Allah tangan kalian berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki menjadi saksi atas apa yang telah kita kerjakan. Maka dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yuk ramaikan masjid. Anak-anak kita didik, anak-anak kita ajak untuk cinta dan patuh kepada Rasulullah SAW. Waktu pun sudah menunjukkan 10 kurang 7 menit. Tadi saya naik jam 9 kurang 7 menit. Maka pas 1 jam. Gak usah lama-lama karena metode ceramah saya metode ikan sepat, ikan gabus. Apa itu Ustaz? Lebih cepat, lebih bagus. Jangan ikan sepat, ikan lele, ikan mujair. Udah lambat bertele-tele, tak cair-cair. Apa yang tak cair? Minumnya dari tadi tak ada datang. Ustaz dari tadi tegak berdiri. Ustaznya berapi-api, jamaahnya di belakang meraih-raih ngantuk. Udanilnya dah keluar. Bukan nyindir. Ini kadang-kadang mak-mak kita nih ustaznya nyindir-nyindir enggak. Jadi ustaz ya siap ceramah usahakan aja susu dingin. Enggak. Udah saya udah mau siap nih. Siap nih langsung doa. Karena saya enggak pala panjang-panjang, Pak. Ikan kakap, ikan sembilang. Dah lama saya bercakap, siap saya langsung pulang. Jadi ibu, inilah jadi ustaz nih. Gitu ngomong langsung datang aku. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak apalah banyak yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada orang tua. Banyak depan saya orang tua nih, Pak BKM, di belakangnya Pak Haji, atuk saya, Pak Ade saya. Ibu-ibu yang tak bisa saya sebut satu persatu. 10 jari kedua tangan 11 sama kepala saya mohon ampun kepada Allah. Dan mohon maaf kepada orang tua. Ada canda tawa yang tak tepat pada tempatnya, yang tak sesuai dengan adat istiadat di kampung ini. Saya mohon ampun kepada Allah. Dan saya mohon maaf kepada ayah anda dan ibunda sekalian. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada acara dan gelombang yang sama di siaran Masjid Nurul Iman berpacu dalam dakwah. Jadi ibu, untuk terakhir agar mendapat berkah, saya akan panggilkan Ustaz Muhammad Al-Hafiz Ridwan untuk membacakan doa yang akan diiringi dengan instrumen lagu yang akan mengingatkan hati kita, melunakkan hati kita. Yang hari ini engkau disanjung, yang hari ini engkau dipuja dan dipuji, nanti akan ada masanya engkau yang hari ini akan disanjung orang. Akan ada kerenda yang datang mengusung baju yang indah, akan bertukar dengan kain kafan. Tempat yang mewah akan bertukar menjadi ukuran yang 1x2. Itulah liang lahat. Maka kepada Al-Ustaz Muhammad Al-Hafiz Ridwan kami persilahkan untuk naik ke atas pentas.